Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah di malam hari ini. Ini walaupun ya, pesertanya ini alhamdulillah ya. Semoga ya, dengan semangat kita mengaji ya, ini akan menular kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga mau menghadiri majelis ilmu yang tentunya pahalanya luar biasa ya. Jadi ketika seseorang beribadah ya, bahkan ketika seseorang beribadah rajin sholat, rajin puasa, bahkan sampai dia bisa menunaikan ibadah haji, ketika dia melakukan semua itu tanpa ilmu, maka ya dia telah mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Sekarang banyak orang yang sholat ya, rajin ke masjid, ke musola, ya, tapi sekedar untuk mengetahui fardu sholat saja tidak tahu. Masih tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah ya, sehingga ketika ada sesuatu kejadian di dalam sholat, mereka tidak tahu harus ngapain gitu ya, karena memang itu sering terjadi di kehidupan kita dalam bermasyarakat ya. Jadi ada imamnya lupa tahiyat awal, sehingga hebohlah makmum yang di belakang gitu ya. Ada yang tahiyat dulu padahal imamnya sudah berdiri ya. Bahkan ada yang sholatnya memisahkan diri, munfarid atau mufaroqah ya. Nah, maka hal-hal seperti ini yang seharusnya bisa dihindari ya, andaikan semua orang itu sadar diri bahwa thalabul ilmi itu adalah sesuatu yang luar biasa penting itu ya, sangat urgent ya. Sehingga ketika ada kejadian-kejadian yang seharusnya bisa bisa diketahui apa yang harus dilakukan gitu ya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian gitu ya. Nah, karena kita ngaji ringan ya, kita belajar ya Quran lagi aja lah ya, tidak jauh seputar Al-Quran, khususnya surat yang kita sehari-hari baca ya. Kalau Al-Fatihah semuanya sudah, walaupun ya kalau kita mengaji dan mengkaji surat Al-Fatihah itu luar biasa, panjangnya luar biasa ya. Nah, sekarang kita baca, kita pelajari surat ya paling akhir. Surat pertama surat apa? Al-Fatihah. Surat terakhir surat An-Nas ya. Kita bahas surat An-Nas ya. Sambil kita baca ayatnya ya. Nanti yang selama ini mungkin ada yang kurang tepat bacanya, silahkan nanti dikoreksi ya, atau ternyata saya bacanya selama ini begini gitu ya. Kita mulai dari baca ta'awudz dan basmalah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ada yang biasa dipanjangkan nggak? Ada yang biasa dipanjangkan maknya? Banyak ya. Malikin nas, sama seperti surat Al-Fatihah. Nah, itu salah, nggak boleh ya. Tapi kalau surat Al-Fatihah itu boleh dibaca dengan dipanjangkan, dimadkan, dan dipendekkan. Ya, jadi kalau bacanya Fatihah itu kita qiraah Imam Asim riwayat Hafs memanjangkan mimnya. Jadi Maliki Yaumiddin. Boleh juga ya qiraah yang lain selain Imam Asim. Nah, itu dipendekkan Maliki Yaumiddin boleh ya. Tapi kalau surat An-Nas nggak bisa, nggak boleh dipanjangkan. Semuanya sepakat untuk memendekkan bacaannya. Jadi jangan sampai ada yang baca Malikin Nas terus pendek ya, Malikin Nas ya. Jadi jangan sampai ada yang baca Malikin Nas ya. Jadi harus pendek ya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita ulangi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik ya, terjemahnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah hai Muhammad. Jadi Allah berfirman kepada baginda Rasul, Qul ya Muhammad, katakanlah hai Muhammad, a'udzu, aku apa? A'udzu itu aku berlindung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb. Ya, Rabb itu apa artinya? Ya, apa artinya Rabb? Tuhan. Rabb. Dalam bahasa Arab, Tuhan itu ada beberapa kalimat atau beberapa kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya kalau bahasa Sunda ada kadang kita sebut pangeran gitu ya. Gusti Allah, ada Gusti, ada tambahan. Kalau dalam bahasa Arab ada berapa kalimat Tuhan itu? Satu Rob, ya, nah, itu beda-beda. Ada Rob, ada Ilah, ya, itu maknanya umum, ya. Tapi kalau kita sudah sebutkan Allah, nah, berarti itu Tuhan semesta alam
itu adalah Allah gitu ya. Tapi ketika Allah memperkenalkan dirinya tidak langsung ini nih saya Allah nih, nggak ada. Makanya di sini ya disebutkan a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ada satu Rabb ya. Rabb itu siapa? Itu dari kata Rabba yurabbi. Apa artinya Rabba yurabbi? Kalau kita berdoa, Pak, Bu, ya, Rabbi firli wali walidayya warham huma kama. Tuh kan ada Rob bayani. Apa artinya Rob bayani? Hah? Itu anak TK itu, Bu. Apa terjemahnya gimana tuh? Hah? Oh, kalau sama anak TK udah bisa itu. Ya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa mamah papaku gitu ya, kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka Robbayani apa? Merawat aku sejak aku masih kecil. Nah, berarti Robba artinya merawat atau memelihara. Ya. Nah, sehingga disebut dengan Rob. Makanya di surat Al-Fatihah disebutkan Alhamdulillahi Robbil, segala puji bagi Allah ya, Tuhan yang telah memelihara alam semesta. Karena pemeliharaannya lah, karena penjagaannya lah gitu ya, alam semesta ini, kita ini ya bisa hidup tentram di dunia ini, di bumi ini ya. Andaikan Allah tidak bisa merawat ya, tidak bisa memelihara langit dan bumi, oh, itu sudah tabrakan. Makanya ketika Nabi Musa ditanya dulu, Bu, Pak, apakah engkau tidur? Allah itu tidur nggak? Nah, kemudian ya, untuk apa? Allah itu nggak langsung jawab. Allah memerintahkan Nabi Musa melalui malaikat Jibril untuk Nabi Musa itu memegang 2 buah botol, ya. Jadi ada 2 buah botol. Suruh pegang tuh Nabi Musa, jangan sampai jatuh botolnya, ya. Pegang terus. Akhirnya Allah berikan rasa kantuk, ya. Belum ada sejam, belum lama Nabi Musa udah ngantuk, ya. Nah, ketika ngantuk itu botolnya jatuh. Apa yang terjadi? Botolnya pecah, ya, pecah. Nah, kemudian Allah menjelaskan begitulah, ya, jika aku tertidur, itulah yang akan terjadi. Bayangkan kalau Allah itu ngantuk, ya, nggak usah tidur, ngantuk. Nabi Musa itu kan ditimpa rasa kantuk, ya, maka alam semesta ini, terutama langit dan bumi itu akan saling bertabrakan. Nah, itu ya. Makanya di situ menggunakan kata Rob. Rob itu artinya apa? Yang memelihara, yang merawat. Ya, ingat kita doa aja, Rob bayani sogiro. Sebagaimana ayah ibuku telah merawat aku sejak aku masih kecil. Nah, sehingga ketika Allah memperkenalkan dirinya tidak langsung, oh ini saya nih Allah nih. Allah itu siapa? Tuhan semesta alam, enggak. Ya. Nah, jadi ketika Nabi Musa berdakwah kepada Firaun pun begitu, Pak. Ya. Jadi Nabi Musa enggak langsung mengenalkan nih Allah. Allah itu siapa? Gitu ya. Tidak. Ya. Ketika Nabi Musa dakwah kepada Firaun ya, itu ya, kata Nabi Musa, Tuhan itu adalah Tuhan timur dan barat. Kata Firaun apa? Dijawab apa sama Firaun? Saya ini kalau jalan-jalan ke timur, ke barat, ke utara, selatan, semua rakyat saya manggil saya Tuhan, nah gitu ya. Jadi Firaun ini kan ngaco gitu ya. Saya kalau jalan-jalan ke Cipocok ya, ke Bumi Agung, ya semua orang itu manggil saya Tuhan. Ya orang dia maksa
untuk diakui sebagai Tuhan, ya wajar lah ya. Ya, Nabi Musa nggak kehabisan ide ya. Nah, kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, Tuhan itu siapa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Tuhan itu adalah Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian. Bayangkan coba Firaun diberikan jawaban seperti itu. Kadang orang itu kan nggak mau mikir. Jadi kalau ada orang didoktrin itu Pak, itu susah ya. Tapi ketika doktrin itu bisa kita hilangkan. Jadi penduduk Mesir itu didoktrin sama Firaun bahwa Tuhan itu adalah Firaun. Ya, doktrin Nabi Musa apa? Supaya mereka mikir Tuhan itu adalah Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian. Kan nggak pernah mikir orang Mesir tuh. Oh iya ya, kalau misalkan Firaun itu Tuhan, wah berarti Tuhannya bapak saya, Tuhannya nenek saya, Tuhannya kakek saya, dan Tuhan uyut-uyut saya itu siapa? Kan Firaun belum ada, belum lahir. Ya sama seperti Nabi Isa yang dikultuskan menjadi Tuhan. Ya, kalau Nabi Isa ini Yesus ini Tuhan, berarti Tuhannya orang-orang dulu itu siapa? Gitu kan? Nah, walaupun ya nanti mereka tetap berargumen dengan jawaban yang muter-muter gitu ya. Makanya di sini Allah berfirman, Rabbin nas. Ya, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tadi disebutkan, aku berlindung langsung kepada Allah gitu enggak? Ya, tapi di situ aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi sini ada rububiyah ya, ketuhanan satu rububiyah ya. Jadi dalam bahasa Arab rububiyah itu disebut dengan ketuhanan ya, yang sifatnya Tuhan itu merawat atau memelihara alam semesta. Malikin nas. Malik apa artinya malik? Raja. Artinya yang menguasai atau yang berkuasa atas manusia ya. Satu tadi Rob, yang kedua Malik ya. Kemudian yang ketiga ya, yang kedua itu menunjukkan kekuasaannya Allah ya, begitu luar biasanya Allah sehingga manusia ya segala keperluannya itu atau segala yang terjadi pada diri kita sendiri ya itu atas kehendak Allah. Kemudian ayat yang ketiga apa? Ilahin nas. Ilah itu apa? Jadi ada Rob, ada Malik, ada ilah. Ya, ilah itu apa? Ketuhanan, sama juga. Tapi sifatnya yang bentuknya apa? Penghambaan. Penyembahan kita kepada Allah. Makanya kalau yang pertama itu pengenalan kita kepada Rob ya, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan dan yang telah merawat atau memelihara alam. Kita kenal dulu bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan ya. Jadi kalau kita dakwah itu Pak, jangan langsung Tuhan itu Allah, nggak bisa ya, terutama kalau yang mempunyai pandangan ateis ya, PKI itu komunis ya, mereka kan meyakini bahwa alam semesta ini ya ada dengan sendirinya gitu ya. Makanya pengenalan pertama itu Rob ya, bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan gitu ya. Kemudian ya ada yang mengendalikan, yaitu Malik ya. Yang ketiga ilah, ketika kita sudah mengetahui bahwa alam semesta ada yang menciptakan dan tentu ada yang mengendalikan ya. Artinya terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi berbagai macam bencana, itu semuanya atas kendali Allah, Malik ya. Yang pertama kita mengenal ada yang menciptakan, yang kedua ada yang mengendalikan, yang ketiga sesudah kita tahu ada yang menciptakan dan ada yang mengendalikan, maka bentuk penghambaan itulah kita mengenal namanya ilah gitu ya. Ilahin nas, Tuhannya manusia, kan sama-sama tuh.
Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya. Raja manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Kalau terjemah Indonesia kan gitu. Kok apa bedanya Rob dan ilah? Nah, ini ya. Satu Rob tadi yang ya mengatur ya, yang telah menciptakan, yang telah memelihara. Yang kedua yang mengendalikan, namanya Malik. Ya. Yang ketiga ilah. Kalau kita sudah kenal dengan ada yang menciptakan, ada yang mengendalikan, maka yang ketiga bentuknya ilah. Penghambaan kita kepada Allah. Itu ya, ilahin nas. Makanya disebut dengan ilah, ya. Dari apa kita berlindung kepada Tuhannya manusia itu? Min syarril waswasil khannas. Apa artinya? Min dari syarri, keburukan, kejahatan, al-waswas, ya, setan yang membisiki, ya, min syarril waswasil khannas, ya. Jadi setan yang membisiki atau kejahatan setan yang biasa membisiki, ya, apa? Setan yang khannas itu yang tersembunyi. Setan yang bersembunyi yang membisiki kita, gitu ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan setan yang bersembunyi. Khannas itu yang bersembunyi. Ingat ya, di dalam diri kita itu ada namanya jin, ya. Jinnya namanya jin qarin. Nah, itu yang selalu membisiki kita, Pak, Bu. Ayo, ada yang bikin malas ngaji, malas ibadah, ya, malas sholat, malas baca Quran, itu jin qarin namanya. Ya. Kata Nabi, "Ma minkum min ahadin ya illa qad wukila." Ya. Tidaklah dari setiap kalian itu illa qad wukila bihi qarinatun. Kecuali memang ya Allah sudah tugaskan terhadap setiap dari kalian itu qarin, pendamping. Jadi ada namanya jin qarin, jin pendamping. Ya, setiap diri kita ada, bahkan Rasul ada. Nah, ini yang membisiki kita apakah ya lebih kepada keburukan. Gitu ya, namanya jin qarin. Ketika kita meninggal, jin qarin ini terlepas. Makanya kalau orang mati biasanya ada yang ketabrak. Ya, itu kan terlepas jin qarinnya. Nah, roh itu nggak bisa gentayangan, Bu. Ada istilah roh gentayangan. Ayo, siapa yang percaya roh gentayangan? Ada nggak? Pak Jaja. Hah? Ada yang meninggal. Ya, ini yang kebanyakan kita di masyarakat nih. Ada yang ketabrak, ada yang dibunuh. Itu jin qarinnya terlepas, Pak. Nah, kita anggapannya orang yang matinya gentayangan, orang yang matinya secara mengenaskan, itu kebanyakan menganggap ruhnya, ya, orang mati itu yang dicabut apanya? Ruhnya, nyawanya, ya. Makanya ada bahasa istilahnya nafs. Nafs itu jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nafs itu ya jiwa, ya, jasad dengan ruh. Itu namanya nafs, ya. Jadi yang namanya nafsu ya, nafs itu adalah jiwa, ya, atau jasad maksudnya dengan ruh. Ketika ruhnya ini dicabut, ya, masih disebut nafs tidak? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya ketika nafs, ya, itu dicabut nyawanya, ruhnya oleh Allah, maka yang tersisa apa? Jasad, bangke. Tinggal yang tersisa maka bukan disebut nafsu lagi, tapi mayit, sudah bangke. Ya. Ruhnya dicabut, ya. Kemana itu ruh dicabut? Masuk ke alam barzakh. Sehingga roh ini nggak bisa namanya ketika dia sudah masuk alam kubur, ya, berarti maksudnya alam kubur ini ya nggak mesti
harus dikuburkan, enggak. Kan ada yang matinya dibakar, ya kan? Ada yang hilang jasadnya, ya tetap masuk alam kubur namanya, alam barzakh. Sehingga istilahnya menggunakan istilah barzakh. Barzakh itu apa namanya, batas alam antara alam dunia dan alam akhirat. Bukan ke akhirat, belum. Akhirat itu nanti hari kiamat. Jadi kalau orang sudah mati, dicabut ruhnya, maka yang tersisa tinggal jasad. Dia bukan nafsu lagi. Sehingga jasad ini ya tidak, ya lebih kita sebut dengan mayit. Mayit itu bahasa lembutnya, bahasa kasarnya bangke gitu ya. Jadi sudah tidak ada ruhnya, ya. Nah, cuma tadi ya masalahnya kalau orang yang tadi misalkan kecelakaan yang matinya mengenaskan, banyak orang menyebut dengan ruhnya gentayangan. Pertanyaannya, ada nggak ruh gentayangan? Hah? Nggak ada, Bu. Nggak ada istilah roh. Tadi saya sebutkan, kata Nabi, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi ya qarinatun. Ya, setiap kita itu Allah tugaskan satu jin namanya jin qarin. Ya. Jadi jin qarin ini tugasnya itu tadi mengajak manusia ya untuk khususnya berbuat keburukan. Bahkan Nabi pun ada jin qarin, cuma kata Nabi ya, Allah telah menolongku untuk menundukkan jin qarin ini, sehingga jin qarin ini selalu membisiki Nabi untuk selalu berbuat kebaikan. Ya, maksum Nabi itu, maka Nabi terjaga atau terbebas daripada maksiat. Nah, kalau kita enggak, Bu, kita tidak maksum. Ini pilihan mau ngaji apa mau makan gitu kan, atau mau kumpul-kumpul bareng teman. Nah, itu jin qarin yang membisiki. Ya, makanya Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada nafs tadi melalui jin qarin. Satu, dia Allah ilhamkan untuk nafs tadi berbuat ya fujur, berbuat keburukan, dan untuk berbuat takwa. Ya, wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu namanya jin qarin. Ketika dicabut nyawanya, rohnya, maka jin qarin tadi tetap hidup, tapi terlepas dari tubuh kita. Sehingga yang dianggap roh gentayangan ini bukan roh kita, tapi jin qarin tadi. Ya, bukan roh ya, tapi jin tadi. Karena jin qarin kita ini memang menyerupai kita, Pak. Jadi jin qarinnya Pak Haji Jaja ya kayak gini bentuknya. Ya, jin qarin saya seperti ini gitu. Jadi kalau ada anggapan roh gentayangan, bukan rohnya gentayangan, tapi jin qarinnya. Gitu. Makanya kita baca doa ini nih, Allah ajarkan kepada Nabi, baca surat An-Nas. Mi syarril waswasil khannas, dari keburukan setan ya yang bersembunyi. Kenapa? Ada yang meninggalkan hutang. Nggak nyampe ya istilahnya sebetulnya gini, roh itu kan tidak ke langit, tidak kemana-mana, di alam barzakh, alam kubur lah gitu ya. Walaupun ada yang matinya nggak dikubur, maksudnya itu kan istilah saja. Umumnya orang mati dikubur, itu ya satu ya. Jadi kadang gimana kalau yang matinya dibakar, ini kan nggak dikubur, ya kan istilahnya. Umumnya orang kalau mati pasti dikubur. Ada orang yang matinya dibakar, ada yang matinya di laut, nggak ketemu jasadnya, kan gitu ya. Itu istilah saja, artinya alam kubur itu yang kita sebut alam barzakh. Ya, orang berhutang itu tentu nantilah ya, khususnya nanti pada hari kiamat gitu ya. Ya, nanti sebelum dia banyak amal ibadahnya akan dihisab dulu. Jadi istilahnya ya bukan tidak naik langit mungkin gitu ya.
Itu nanti hisab ya. Itu amalan pasti nanti ya. Ketika kita mati orang yang berhutang, yes. Nabi itu kan pernah ada sahabat yang Nabi tidak mau menyolatkan, ternyata orangnya masih berhutang gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau melunasi atau misalkan keluarganya mau melunasi hutangnya atau yang dihutangi itu mengikhlaskan, baru Nabi itu mau. Ternyata yang sahabat yang dihutang itu akhirnya merelakan semua hutangnya, baru Nabi mau mensolat. Artinya orang yang masuk alam barzah ketika masih mempunyai hutang itu menanggung beban yang luar biasa gitu ya. Nah, kembali lagi ya. Lalu caranya bagaimana? Kata Nabi, inna syaitana wadi'un khotamahu ya ala qalbi ibni Adam. Kata Allah, sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya di dalam, ya setan yang ada belalai berarti ya. Setan itu jelek, Bu. Jangan dianggap setan itu ganteng ya. Setan itu kata Nabi meletakkan belalainya ke dalam hati ya anak Adam. Ya. Fa in dzakarallaha ya, jika dia mengingat Allah, khonasa. Makanya istilah khonas itu, Bu, artinya yang bersembunyi. Ketika seseorang zikir kepada Allah, mengingat Allah, setan itu bersembunyi. Ngumpet lagi. Ya, cek bahasa Sundana ngelepot deui gitu dah. Wa in nasya ya, iltaqama qalbahu ya. Ketika orang tersebut melupakan Allah ya, maka setan menelan hatinya ya, sehingga dia lalai kepada Allah gitu ya. Padzalikal waswasul khannas. Maka ada istilah tadi yang disebutkan dalam ayat tadi, itu yang disebut dengan al waswasul khannas ya. Jadi setan yang bersembunyi yang membisiki manusia. Was-was setan gitu ya. Was-was setan. Bisikan setan yang bersembunyi. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, setan itu bersembunyi ya di dalam hati kita ya, jin korin tadi ya. Nah, kemudian ketika kita lupa kepada Allah, maka setan melumat hati, memakan hati orang tersebut sehingga dia lalai kepada Allah gitu ya. Maka ya Allah perintahkan, Nabi perintahkan kita untuk perbanyak zikir kepada Allah supaya setan itu selalu bersembunyi. Nggak bisa kita hilangkan. Itu nafsu itu memang sudah melekat di dalam diri kita. Itu bedanya kita dengan malaikat. Artinya selalu ada dua pilihan, baik dan buruk gitu. Itu yang membisiki itu nafsu kita. Ya. Jin tadi, ya. Makanya tadi ingat ya, setiap diri kita itu ada jin korinnya. Nah, jadi sekarang hapus anggapan ada roh gentayangan. Jadi kalau ada kita lihat roh gentayangan, itu bukan rohnya, tapi jin korinnya. Ya, si korin. Ibu ya. Jadi kalau ya ada yang meninggal kan macam-macam, apalagi kalau anak indigo ya. Wah, udah nerawangnya kemana-mana tuh. Oh, katanya ya. Iya, ya. Itu bukan ruhnya. Ruh itu dicabut, selesai urusannya. Enggak dia main-main ke rumah tetangganya. Ya. Ada apa? Genderuwo. Itu setan. Ya, jin. Ya, setan dari bangsa jin. Setan ya. Setan dari bangsa. Ada enggak setan dari bangsa manusia? Ya ada, Bu, minal jinnati wan, karena kelanjutan ayatnya terakhir tuh minal jinnati wan nas. Setan dari bangsa jin itu nakut-nakutin ya. Sebetulnya kalau ya intinya jangan takut lah, walaupun perasaan kita takut gitu ya. Itu jin ya, jin ya, setan dari bangsa jin itu memang gini, jin itu dari kata janna ya junnu. Apa? Menutupi. Makanya setan itu kodratnya tidak terlihat oleh manusia, jin maksudnya ya. Yang saya maksudkan jin itu kodratnya tidak terlihat oleh manusia. Ya, makanya kebalik, Bu. Kalau jin itu seharusnya dia itu tidak menampakkan diri kalau jinnya nggak stres ya.
Ya benar Bu, ya kalau jinnya punya gangguan jiwa mental, dia menyalahi kodrat. Sama kayak manusia. Manusia itu, coba ya, sekarang dibalik. Manusia itu seharusnya umumnya kodratnya itu bersosialisasi. Nah kalau ada yang introvert diri aja, kalau ada yang datengin takut, nah itu ada masalah nggak dia mentalnya, secara mental? Ya, ada anak, ada orang itu selalu menyendiri, nggak mau ketemu orang, ya. Nah, itu kira-kira kalau ada orang seperti ini salah nggak? Iya mungkin ya ada yang salah, entah itu ada masalah atau memang mentalnya ada yang terluka gitu ya. Ya sama, tinggal dibalik. Jin itu kodratnya itu tidak menampakkan di, namanya kan jin, janna yajunnu, makanya ada istilah majnun. Majnun itu akalnya yang tertutup. Majnun itu artinya apa majnun? Edan, gila. Majnun, ente majnun gitu, Laila majnun. Hah? Ah, iya, setannya banyak masalah dia. Sehingga dia hobi menampakkan di diri. Kalau jin yang waras, yang sehat, ya biasa, dia nggak mau menampakkan diri. Nah itu ada masalah juga biasanya. Ya nggak mesti, seharusnya nggak mesti. Iya biasanya itu ada, ya jangan dianggap kelebihan sebetulnya. Iya, dua-duanya bermasalah. Gitu ya. Iya, dua-duanya bermasalah. Orang yang bisa melihat jin itu masalah juga, karena hakikatnya manusia itu tidak bisa melihat jin. Jadi kalau ada ulama kiai itu nggak bisa melihat jin. Mereka kalau yang sudah makrifat kepada Allah itu mukasyafah, ya, bukan bisa melihat jin. Nggak hebat orang lihat jin itu. Biasanya ada, ya biasa, yang udah yang biasanya terjadi di masyarakat. Kadang kakeknya, bapaknya yang sudah meninggal itu ada mengamalkan sesuatu, ya, sehingga nanti ada jin nasab. Kenapa? Ya memang kalau anak-anak belum ini ya, sudah belum apa namanya, jangankan seperti kalau anak-anak memang masih suci gitu ya, kadang tidak bisa melihat, kadang bisa merasakan gitu, sehingga ketika ada yang jin atau yang tak kasat mata itu datang, mereka biasanya nangis gitu ya. Nah, itu kadang seperti itu tadi, tapi tidak semua bayi yang nangis itu dia bisa merasakan jin, ya enggak juga gitu ya, karena mereka masih apa namanya, suci, sehingga apa, sensitif kehadiran jin itu bisa dirasakan gitu ya. Tapi berjalannya waktu, orang yang sudah dewasa seharusnya tidak bisa seperti itu melihat jin, kecuali kadang biasanya ada jin nasab. Ya jin nasab ini ya sudah diwariskan dari ya bapaknya, dari kakeknya, dari neneknya, dari uyutnya, sehingga turun ke cucunya. Gitu. Makanya kalau yang normal nggak ada yang bisa lihat jin, Bu. Sekalipun kiai, ulama itu nggak ada yang kalau yang normal ya. Ya. Iya, karena itu tadi sesuai namanya, janna yajunnu, jin. Janin kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ada kelihatan USG, beda lagi. Kalau secara kasat mata nggak kelihatan, gitu ya, nggak kelihatan. Ya, ada alat USG kelihatan, ya itu pakai alat. Sama jin juga, kalau ada apa sekarang tuh alat inframerah atau apa gitu yang bisa merasakan aura atau nyala, entahlah, saya juga kurang paham ya. Intinya secara apa namanya, hakikat itu tidak bisa terlihat karena sesuai dengan kodratnya. Jin, janin kan nggak kelihatan. Majnun, junun, gila, ya, gila itu akalnya tertutup, ya, bukan nggak ada akal. Orang gila, ya, itu hakikatnya punya akal, cuma akalnya tertutup sehingga dia tidak bisa ya menggunakan akalnya dengan baik gitu ya. Jadi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
yang selalu membisikkan ya keburukan, kejahatan ke dalam hati manusia. Ya, dari jin itu, setan itu dari bangsa apa? Minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan jadi kata setan itu jangan mesti kita khususkan untuk yang setan kuntilanak gitu ya, bukan. Ya kadang dari manusia lebih berbahaya ya. Ya, lebih berbahaya setan dari golongan manusia ya. Jadi kalimat setan itu kalimat umum, bisa ya masuk dari bangsa jin dan bisa dari bangsa manusia ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terlindung dari ya godaan setan atau bisikan setan ya. Waswasil khannas. Khannas itu yang yang bersembunyi ya, yang bersembunyi dalam hati kita gitu ya. Jadi selalu hati kita ini selalu ada setannya bisikin, oh, ini jangan ngaji, nggak usah ngaji deh, nggak seru ngaji, ngapain ngaji, mendingan ngobrol, mendingan ngerumpi ya, mendingan makan-makan yuk, ya ngaji ngaji gitu doang. Nah, berarti itu ya waswasil khon jin korin. Ya kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.